Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Fahrul Bidayat. Kali ini saya akan menceritakan benda apa sih yang selalu bersama saya dan benda apa yang begitu berarti dan benda apa yang sangat membantu dalam kehidupan saya. Nah, penasaran kan? Oke. Benda yang dimaksud adalah motor Vario 150 cc. Sekilas nampak ini adalah motor biasa. Ini bukan motor premium dan ini juga bukan motor moge dan ini juga bukan motor kopling. Tetapi motor ini sangat membantu dalam kehidupan saya karena saya menggunakannya setiap hari. Jelas. Motor ini dilengkapi dengan mesin 150 cc dan menggunakan pendingin liquid engine. Di mana pendingin tersebut mendinginkan motor menggunakan bahan cair. Motor ini juga menggunakan injeksi. Jadi motor ini sangat irit sekali dan bisa dibilang motor ini irit. Perihal irit, saya akan menjelaskan kepada anda semua bagaimana konsumsi bahan bakar tersebut. Nah, ketika motor ini menggunakan bahan bakar Pertalite, motor ini akan di kecepatan di atas 80 km/jam, di kecepatan 80 km/jam, motor ini akan kehilangan daya atau berebut. Dan ketika menggunakan Pertamax, motor ini akan biasa-biasa saja dan ya tidak ada kendala. Tapi motor ini sudah kehabisan tenaga di 90 km/jam. Nah, yang membuat saya kaget adalah ketika motor ini menggunakan Pertamax Turbo. Motor ini langsung berakselerasi hingga di atas 100 km/jam dia masih ada tenaga. Memang motor ini di atas kertas itu memiliki kecepatan 119 km/jam, tapi itu di atas kertas dan tesnya pun mungkin di Jepang sana. Karena motor ini adalah JDM, Japanese Domestic Market. Motor ini dirakit di Indonesia, tempatnya ada di PT AHM Cikarang mungkin. Selanjutnya, motor ini adalah motor ini menggunakan ban Michelin. Ya lihat, ini adalah ban Michelin. Ban Michelin ini menurut saya sangat cocok sekali di motor Vario 150 karena ban ini tidak licin ketika digunakan di jalan yang basah maupun kering. Selanjutnya motor ini menggunakan lampu LED yang berwarna putih. Yang jelas, jika kalau malam motor ini akan sangat gagah sekali. Motor ini akan sangat cowok sekali gitu. Motor ini juga seperti kayak motor yang melotot gitu. Nah, bahasa desain dari motor ini itu adalah menggunakan bahasa yang lancip-lancip. Ini adalah bahasa desain dari Honda untuk disajikan di motor Vario 150 cc. Itu menggunakan bahasa desain yang lancip-lancip, yang menurut saya memiliki arti bahwa motor ini motor yang istilahnya gagah, berani dan tegas. Namun saya juga tidak tahu bahwa apakah fungsi dari logo atau desain yang lancip-lancip ini adalah fungsi dari aerodinamis, tapi sebenarnya tidak, karena motor ini tidak pernah berakselerasi di atas 200 km/jam. Motor ini menggunakan kombi brake, yang berarti motor ini menggunakan double pengereman. Ketika Anda mengerem menggunakan rem belakang, maka otomatis rem depan pun akan juga ikut mengerem. Ini adalah keseriusan Honda dalam safety riding. Dia tidak mau penggunanya ketika menggunakan rem depan ataupun rem belakang itu tidak seimbang. Nah, kombi brake ini ada untuk mengurangi ketidakseimbangan dalam proses pengereman tersebut. Oke, tinggi saya adalah 172 atau 173 dan menurut saya ini masih sangat nyaman sekali ya untuk orang yang sebesar saya gitu. Untuk orang yang memiliki kelebihan dalam berat badan ataupun kelebihan dalam ketinggian, motor ini sangat nyaman untuk orang-orang yang besar seperti saya. Dan menurut saya motor ini keren sekali dan sangat cowok sekali. Di balik kenyamanan semua itu, motor ini juga dilengkapi fitur yang mempermudah dalam parkir. Itu adalah helm in. Saya akan buka bagasinya. Sebuah helm bahkan bisa masuk di dalam motor ini. Bagasi motor ini memiliki kapasitas 5 liter dan sangat cukup sekali untuk menaruh helm. Dan motor ini juga memiliki shock breaker yang sangat tinggi sekali bahkan. Di atas kertas motor ini diperkirakan mampu membawa bobot hingga 300 kg. Berarti 2 orang seperti saya. Tidak tahu. Dan motor ini juga dilengkapi dengan fitur yang namanya
Standar ini bukan standar biasa. Jika standar ini menyangga, motor ini tidak akan menyala pada saat di starter. Ini adalah fitur safety dari Honda. Itu adalah review singkat dari saya. Ya mungkin sangat singkat sekali ya, karena saya juga tidak tahu tentang motor dan saya hanya seorang penggemar dari Petrol Health. Kembali lagi, alasannya kenapa saya mengambil motor ini. Yang pertama, motor ini adalah motor yang pas dengan ukuran-ukuran orang seperti saya ya. Dan bagaimana sejarahnya saya mengambil motor ini? Oke, saya akan ceritakan kenapa saya mengambil motor ini dan bagaimana sejarahnya saya mengambil motor ini. Yang pertama, motor ini saya ambil ataupun saya beli sebagai pengganti untuk motor Mio hijau kami. Karena pada saat itu motor Mio hijau kami mengalami yang namanya kerusakan di bagian mesin sehingga dia tidak bisa berhenti walaupun motor sudah dimatikan, bahkan sudah di rem. Dia tidak akan terus berjalan. Saya pun tidak tahu kenapa ada motor bisa seperti itu ya. Selanjutnya, motor ini diambil pada tahun 2017 akhir dan waktu itu saya masih ingat harganya adalah 20 juta di dealernya. Dan kalau kredit saya tidak tahu, karena bagi beberapa dealer ataupun bahkan semua dealer mengadakan yang namanya bisa mengajukan kredit. Tapi kalau misalnya Anda membayarnya dengan cash, pada tahun ini motor ini dihargai 24 juta untuk di area Tegal. Motor ini memiliki banyak sekali historial. Motor ini membantu saya dalam berangkat sekolah, berangkat kuliah dan segalanya gitu. Motor ini saya gunakan dari saya duduk di bangku SMK kelas 2. Dan sekarang saya sudah kuliah semester 2 ya. Berarti motor ini sudah ada mungkin 4 tahun bersama saya ataupun 3 tahun. Selama motor ini bersama saya, motor ini tidak pernah yang namanya dia ngambek, dia ada engine fail, dia ada segala sesuatu yang mengganggu. Paling ya hanya ban kempes ataupun ban bocor, itu adalah masalah-masalah yang lumrah karena di jalanannya. Motor ini tidak lebay. Bahkan motor ini ketika diajak untuk berakselerasi di gunung, motor ini masih mampu. Dia masih bertenaga sekali. Walaupun memang basicnya adalah basic motor matic. Banyak sekali historial dari motor ini. Banyak sekali tentunya. Motor ini bukanlah sebuah motor biasa menurut saya, tapi motor ini adalah motor yang memiliki banyak historial. Dan motor ini juga sering buat kita berduaan bersama pacar saya. Pacar. Oke. Dibalik semua historial motor ini juga memberikan sebuah pedihnya historial. Anda bisa lihat sendiri, spion sini dan spion sini berbeda. Mengapa berbeda? Karena pada saat itu saya jatuh sehingga menyebabkan spion ini pecah. Dan kalau Anda sadar bahwa di sini pun ini sudah pernah diganti satu kali. Ini sudah pernah diganti karena waktu itu di sini hancur. Saya menabrak sesuatu yang membuat motor ini hancur ya. Dan beberapa kali motor ini jatuh atau mencium aspal di jalan. Karena kembali lagi, saya adalah orang yang ketika menaiki motor itu harus cepat. Saya tidak mau lama-lama di jalanan karena ngantuk. Makanya saya selalu di atas 80 km per jam ketika saya berada di motor. Oke, selanjutnya kelemahan dari motor ini. Yang pertama, ketika motor ini tidak dipanasi dalam 2 hari, maka yang terjadi adalah susah dinyalakan. Ini yang mungkin hanya terjadi di motor saya ya, karena mungkin akinya atau apanya gitu. Dan motor ini juga ada engine lag. Seharusnya untuk motor sekelas 150 cc itu sudah tidak ada lagi engine lag. Engine lag adalah sebuah fenomena ataupun sebuah kejadian ketika motor itu digas, dia tidak langsung berjalan dengan kencang, tapi dia ada nah seperti itu. Itu adalah engine lag. Yang kedua, motor ini rem belakangnya. Menurut saya dengan kondisi ban yang sebesar ini harusnya remnya lebih besar lagi ya. Tetapi hanya sangat kecil sekali. Jadi ketika kita berakselerasi menggunakan motor ini dan kamu menghentikan motor ini dengan ban belakang, yang terjadi adalah butuh sekitar 10 hingga 12 meter untuk memberhentikan motor ini ya. Tapi tenang saja, karena
Anda bisa melihat bahwa rem depannya ini sangat besar sekali. Piringannya sangat cocok sekali untuk motor-motor seperti ini. Ya, untuk remnya dibuat di perusahaan Nissin. Ini adalah perusahaan Jepang, dan untuk sound breakernya juga dibuat di perusahaan Jepang, yaitu bernama Showa. Semua perusahaannya ada di Cikarang. Jadi motor ini sepertinya full dirakit di Indonesia, namun bukan buatan Indonesia karena masih beratasnamakan Jepang. Dan perlu Anda ketahui bahwa motor ini adalah motor yang pertama kali keluar, 150 cc yang pertama kali keluar. Sedikit informasi ya. Apa bedanya Vario dengan Beat? Oke, saya akan menjelaskan bedanya Vario dengan Beat. Beat itu adalah motor yang diciptakan untuk kekompakan, esensial. Tidak ada fitur-fitur penting lainnya, hanya motor yang mudah dikendarai dan mudah dirawat. Sedangkan motor Vario, dia itu selalu menggunakan dari motor generasi pertama Vario hingga motor generasi sekarang, dia menggunakan namanya liquid cooler engine atau pendingin cair di mesin. Jadi jelas motor ini bisa berkendara lebih jauh daripada motor Honda Beat karena motor ini menggunakan liquid engine. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kembali lagi bahwa ini adalah opini saya tentang motor ini. Jika memang review-review saya salah dan review-review saya tidak benar, mohon dimaafkan karena itu adalah semua hal yang di review ini adalah semua hal yang saya rasakan bersama motor ini. Ini adalah motor yang hebat, namun juga memiliki beberapa kekurangan yang agak sedikit mengganggu. Dan motor ini sangat keren sekali. Terima kasih, dari saya itu aja, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share. Oke, selanjutnya see you next time, dan bye-bye.